Serius capek bet aku, cok. Buat kalian yang nonton, kami ulang rekaman sampai 3 kali buat bikin video ini. Jadi tonton sampai habis ya. Ngeselin banget, Ci. Oke, kita mulai lagi dari informasi dasar dan cerita Swordigo. Game ini dibuat pada tanggal 22 Maret tahun 2012 oleh Toadfall. Bergenre action, platformer, adventure, dan side-scrolling. Diambil dari pengalaman bermain dan rangkuman Wikipedia, game Swordigo dimulai saat seorang pemuda yang namanya tidak diketahui terbangun dari mimpi tentang kematian tuannya. Ia meninggalkan rumahnya dan menjelajah ke hutan untuk mencari tuannya, dan terkejut saat mendapati tuannya telah meninggal. Ia membaca catatan di tubuh tuannya yang berbicara tentang monster gelap dan jahat yang dikenal sebagai koruptor. Maksudnya koruptors. Ia kemudian diserang oleh salah satu dari mereka dan pingsan. Ia terbangun beberapa saat kemudian, di mana tetua desanya mengirimnya dalam perjalanan untuk menemukan pedang ajaib yang disebut Mage Blade, satu-satunya benda yang memiliki kemampuan untuk menghancurkan koruptors. Sepanjang perjalanan, ia bertemu dengan hantu tuannya yang menuntunnya ke jalan yang benar. Akhirnya, pahlawan muda itu menemukan ruang bawah tanah tempat Mage Blade biasanya disimpan. Namun, koruptor yang sama yang juga membunuh tuannya dan membuatnya pingsan telah menunggunya, yang mengungkapkan bahwa mereka telah menghancurkan Mage Blade. Setelah membunuhnya, sang pahlawan memperoleh bagian pertama dari Mage Blade yang hancur. Ia kemudian melanjutkan perjalanannya, menemukan lebih banyak mantra ajaib dan dibimbing oleh mendiang tuannya. Akhirnya, setelah mengumpulkan Mage Blade, tuannya menghadapinya untuk terakhir kalinya dan mengirimnya ke dimensi lain yang disebut World's End Keep. Ia bertarung melawan doppelganger dirinya sendiri, The Master of Chaos, penguasa para koruptor. Setelah mengalahkan musuhnya, permainan berakhir. Tetapi teks yang bergulir menceritakan kisah tentang bagaimana ia menjadi pengawal Raja Florenum, tetapi akhirnya kembali ke kehidupannya yang tenang di desa asalnya. Buat yang belum pernah main, game ini sangat memancing emosi. Mulai dari parkournya, bosnya, puzzle-nya, sampai ke grindingnya, semuanya sangatlah membuat kita emosi sebagai pemainnya. Masih keinget dulu pas kecil sampai banting device gara-gara main ini game. Tapi itulah yang menjadi nilai tambah gamenya. Untuk game yang dibuat pada tahun 2012, game ini berhasil menciptakan story yang mudah dimengerti serta bagus, dan juga berhasil membawa pemain ke dalam dunia game itu sendiri dengan tempat-tempat bervariasi yang akan kita temui sepanjang permainan. Serah kau dah. Intinya, aku udah capek main itu game. Itu mah konya aja yang skill issue. Diem. Fun fact, game ini mirip dengan Zelda 2 The Adventure of Link. Ada juga game mobile yang bisa kalian coba seperti Grim Valor yang dibuat oleh Firelight. Nah, jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah aku gak bakal main game ini lagi. Karena apa? Karena capek. Capek, mati terus di game ini tuh kayak titit banget gitu. Sama kelelawar aja mati loh. Kurang ajar emang. Dan teruntuk orang yang telah menyarankan game haram ini, terima kasih karena sudah membuat saya menyanyikan nama-nama hewan kebun binatang serta tantrum 2 jam. Ntar capek ya.